Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Crazy Channel, selamat bertemu kembali dengan kami. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor kembali yang dialami seseorang di salah satu tempat pemirsa, dan sekarang kami akan menuju ke tempat di mana seseorang itu mengalami hal mistis atau horor pemirsa. Dan kisah mistis ini dialami seorang pencari belut pemirsa, masih pencari belut di malam hari atau yang sedang ngobor belut pemirsa. Kejadiannya hampir 2 bulan yang lalu pemirsa, di mana lagi musim-musimnya mengobor belut atau lagi musim-musimnya banyak belut di sawah, jadi banyak yang ngobor belut pemirsa di pesawahan. Nah pemirsa, yang ngobor belut itu bernama Sandi pemirsa. Sandi sendirian pemirsa, menggunakan senter, tidak membawa lampu patromak pemirsa, karena beliau tidak punya patromak, jadi beliau membawa senter yang besar mengobor di sekitar area. Nah pemirsa, ngobornya di sekitar area sini pemirsa, tuh luas sekali pesawahannya pemirsa. Sandi itu ngobor dari jam 7 setelah Isya pemirsa. Dan anehnya setelah jam 9 Sandi ngobor belut di sekitaran sawah ini, tiba-tiba merasakan lapar yang sangat luar biasa. Sandi bergegas atau berniat untuk pulang saja karena sangat lapar sekali dan haus pemirsa. Dan Sandi pun bergegas untuk pulang, memutuskan untuk pulang walaupun belut yang didapat tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak pemirsa. Nah, saat Sandi berjalan di pematang ini nih, pematang sawah ini, maksudnya dengan tujuan mau jalan ke sini nih, tiba-tiba pemirsa, Sandi ada yang memanggil, dan itu waktunya sekitar pukul 11 malam pemirsa. Ada yang memanggil, dan yang memanggil itu berasal dari, nah pemirsa, yang memanggil itu dari lokasi rumah ini pemirsa. Padahal rumah ini kosong, sudah lama sekali ditinggalkan penghuninya pemirsa. Jadi kita lihat lokasi rumahnya. Nah inilah rumahnya pemirsa, ini ada rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Ini rumah sudah sangat lama sekali pemirsa, rumah jadul atau sudah berpuluh-puluh tahun nih rumah ini. Kita lihat tuh, bilik-biliknya juga ini sudah bolong-bolong. Tuh pemirsa, ini nampak dari depan tuh, rumahnya ini terkunci tuh. Jadi rumah ini kosong sudah lama sekali pemirsa. Ini ada antena televisi juga menggantung pemirsa. Tuh itu di bawahnya pemirsa. Nah pemirsa, saat Sandi berdiri di sana, berjalan di sana untuk pulang, kebetulan Sandi itu bukan orang sini pemirsa, tapi orang kampung sebelah pemirsa. Jadi pas Sandi berdiri di sana untuk jalan pulang, tiba-tiba ada yang memanggil nama Sandi. Siapa ya? Jadi Sandi itu kaget karena ada orang yang memanggil namanya, dan Sandi pun herannya kenapa ada orang yang kenal namanya pemirsa. Jadi Sandi pun menoleh ke arah rumah ini. Ternyata pemirsa, di sini katanya ada perempuan yang berdiri. Perempuan yang berdiri, awalnya Sandi merasa heran karena tidak mengenal perempuan tersebut. Perempuan itu berambut panjang, memakai baju warna kuning katanya, terus ke bawahnya memakai kain kain jarik pemirsa. Awalnya Sandi kaget karena tidak mengenal perempuan tersebut. Karena si perempuan itu memanggil Sandi terus, katanya ke sini, katanya ngopi dulu. Akhirnya Sandi pun nyamperin si perempuan tersebut. Nah pemirsa, yang anehnya, tak kata Sandi, di sini itu terdapat kursi, katanya kursi kayu ukir dengan meja
Padahal ini bukan kursi pemirsa, ini cuma apa namanya tuh, cuma belahan kayu yang dipasang di sini. Padahal kata Sandi waktu itu di sini ada kursi ukir kayu sangat bagus sekali dengan meja dan komplit dengan makanan yang di meja banyak tersedia pemirsa. Dan Sandi pun duduk di kursi di sini, katanya di kursi kayu berukir itu duduk, dan si perempuan itu katanya masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam katanya membawa kopi panas dan 1 gelas susu, juga 1 gelas air putih pemirsa untuk Sandi. Entah kenapa, entah terhipnotis atau bagaimana, Sandi pun meminum apa yang disuguhkan oleh si perempuan tersebut. Sandi pun terus karena lapar, karena haus, Sandi pun memakan dan meminum yang disediakan si perempuan tersebut. Sekitar hampir 1 jam katanya Sandi makan-makan tanpa ngobrol, tanpa berbincang-bincang dengan perempuan itu, karena perempuan itu setelah menyuguhkan kopi, menyuguhkan air putih dan juga susu, katanya si perempuan itu masuk lagi. Nah, ke dalam sana pemirsa, masuk lagi ke dalam sana. Sandi pun terus tanpa banyak bicara melahap apa yang disuguhkan si perempuan tersebut pemirsa. Setelah 1 jam Sandi pun sudah merasa kenang, rasa haus sudah terobati, rasa lapar sudah terobati. Sandi pun dengan tujuan akan membuka pintu ini untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah ini atau kepada perempuan tersebut. Namun saat Sandi akan membuka pintu ini untuk mendorong dengan tujuan mau berpamitan dan mengucapkan terima kasih, tapi melihat pintu ini terkunci pemirsa, Sandi kaget sekali, Sandi heran dan Sandi ketakutan. Lalu Sandi melihat ke belakang, hanya ada gelap. Ke belakang ke sini, yang tadinya di sini ada kursi ukir kayu, ada meja dan banyak makanan. Sandi melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Kursi yang tadi Sandi dudukin, meja yang tadi Sandi hadapin dan Sandi makan makanan dan juga ada kopi juga, ternyata tidak ada apa-apa pemirsa. Sandi pun di sana bergetar tubuhnya saking takutnya. Sandi pun lalu pergi tanpa banyak bicara, sambil berdoa Sandi berteriak-teriak mengucapkan asma Allah sambil pulang dengan tergesa-gesa. Ya, mungkin pemirsa yang namanya makhluk halus atau jin atau setan pintar sekali mengelabui, bisa merubah atau mewujudkan apapun, memanipulasi dan juga apa namanya mempermainkan manusia pemirsa. Itulah pemirsa cerita yang dialami Sandi di salah satu rumah ini. Sandi sangat ketakutan, padahal rumah ini kosong pemirsa, tuh digembok. Sudah lama sekali rumah ini kosong, tidak ada penghuninya pemirsa. Entah penghuninya ke Jawa atau kemana, kami tidak tahu pemirsa. Nah pemirsa, itulah kejadian horor atau mistis yang sangat aneh yang dialami Sandi pemirsa, seorang narasumber berasal dari daerah atau dari kampung sebelah pemirsa. Nah pemirsa, banyak sekali orang-orang yang datang kepada kami menceritakan kisah mistis atau kisah nyata yang dialaminya seputaran horor atau mistik. Namun kami hanya menceritakan atau mengangkat, cerita tersebut yang cukup menarik menurut kami pemirsa. Kalau yang biasa-biasa saja, kami pun menghandlenya disimpan terlebih dahulu. Jadi kami utamakan yang benar-benar ceritanya sangat horor dan sangat membuat bulu kuduk berdiri pemirsa, seperti cerita Sandi atau kisah nyata yang dialami Sandi ini. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Jadi buat siapapun yang punya kisah nyata yang benar-benar nyata pemirsa, bukan apa namanya, bukan rekayasa, kami tunggu. Jadi kami akan ceritakan cerita kisah nyata tersebut supaya penonton terhibur dan tahu bahwa di sekitaran kita itu banyak hal mistis, di sekitaran kita itu banyak makhluk gaib atau makhluk lain pemirsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kisah nyata mistis yang lainnya pemirsa.